يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا. Nama dari Ustadz Gawat Darurat. Idealnya itu apa? Hirasatuddin wasiyasatud dunya. Tujuan dari politik dalam Islam beda sama politik barat. Politik barat bagaimana melakukan trik artinya tipuan. Semakin berhasil menipu orang berarti semakin hebat dalam bidang politik. Sedangkan dalam Islam, politik itu adalah hirasatuddin wasiyasatud dunya. Bagaimana bisa menjaga agama? Karena agama ini bisa dijaga dari aliran sesat, bisa dijaga dari orang yang merusak menistakan agama hanya dengan aturan, dengan undang-undang, dan itu adalah politik. Dalam demokrasi kita bisa kalau kita mayoritas di parlemen. Kalau sudah di voting kalah, habis. Berapa kursi umat Islam di situ? Bukan mayoritas penduduknya. Berapa yang bisa didudukkan di parlemen? Kalau ada anggota dewan 50, umat Islam cuma 10. Ketika voting tentang masalah jilbab, setujukah semuanya anak SMP yang Islam Muslim pakai hijab di sekolah? Voting 10. Apa yang mau dikatakan? Shadaqallahul azim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tablik akbar ramai belum tentu jaminan bahwa kita menang secara politis. Jadi idealnya jadi apapun kita, jadi polisi, jadi tentara, jadi majelis ulama, jadi dewan, jadi lam, maka tugas kita adalah hirasatuddin, menjaga agama, wasiyasatud dunya, mengatur dunia ini. Tidak bisa hanya agama saja, karena kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nahnu du'at qabla kulli syai', kata Syekh Umar Tilmisani. Dalam Islam tidak ada servant of God, tidak ada holy man, manusia suci. Masalah mengajak ke agama itu urusan kiai, ustadz, buya, tuan guru. Enggak. Dalam Islam nahnu du'at qabla kulli syai'. Sebelum jadi apapun, profesi pertama kita adalah dai. Jadi kalau anggota dewan dia berprinsip sebagai dai, maka tugas utama dia dai. Dai itu tugasnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bedanya kalau ustadz nahi mungkarnya dia katakan judi haram, khamar haram di mimbar. Anggota dewan tak perlu ceramah, dia cukup dengan parle. Parle artinya bicara di parlemen sehingga keluarlah peraturan daerah, sehingga orang bisa ditangkap. Pak polisi eksekutor, eksekusi. Payung hukumnya apa? Anggota dewan yang mengeluarkan dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk perda. Nahnu du'an qabla kulli syai'. Bupati, kalau dia mengerti bahwa dia adalah dai, maka dia dengan serta-merta mengeluarkan perda. Kalau tidak bisa, perbob, peraturan bupati, pergub, peraturan gubernur. Semua PNS potong atas 2,5%. Yang tak mau keluar dari provinsi ini. Selagi tanda tangan masih laku, selagi kekuasaan ada, pakai sebelum datang KPK. Kalau udah selesai, apa gunanya lagi? Cuman kan kadang datangnya belakangan. Udah pensiun barulah datang ke pengajian Ustadz, oleh air mata. Apa yang bisa kami lakukan Pak Ustadz? Istighfar aja lah Pak, Yasin aja lah. Dulu waktu ada kuasa tak mau. Menarik keyword kata kunci yang disampaikan UGD tadi, saya Ustadz kampung. Perlu diperbanyak spesies Ustadz kampung ini. Sekarang Ustadz hadir di hotel, di seminar, tidak menyentuh grassroots Ustadz kampung. Kenapa dulu orang begitu dekat dengan ulama? Karena dulu Ustadz kampung. Orang kalau mau pindah rumah, siapa yang diajaknya ngusir hantu nyumbang tanah? Ustadz kampung, dia ajak tahlil, la ilaha illallah, hilang hantu-hantu semua. Kalau anaknya mau lahir, bini sudah mengarang 2 hari 2 malam, anak tak lahir-lahir. Kemana orang minta air? Kau Ustadz kampung, datang dia minta air, tolonglah Bu ya bacakan air putih. Dibacakan Ustadz tuh, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Lahir. Kalau anaknya mau nikah takut dia hujan, dimintanya tolonglah Bu ya, ini tenda udah ini, gulai udah masak, takut kami hujan. Kemana dia minta? Kau Ustadz kampung. Jadi masyarakat merasa turutang budi. Dulu anaknya payah lahir, Ustadz kampung. Dulu waktu dia mau pindah rumah, Ustadz kampung. Istrinya kerasukan, Ustadz kampung. Akhirnya sampai pada meminta pilihan politik. Kemana dia bertanya? Ustadz kampung. Maka spesies Ustadz kampung mesti diperbanyak. Ustadz Somad ini Ustadz apa? Ustadz hutan. Saya ini lebih parah dari Ustadz kampung lagi.
Masuk ke suku Talang Mama, suku Akir, suku Laut, masuk ke dalam. Ada seorang sekda, tak perlu disebutkan nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Seminar di Jepang. Pas seminar Jepang, jumpa sama rektor Unhas, Universitas Hasanuddin. Bapak dari mana? Saya dari Sumatera. Bapak, saya dari Universitas Hasanuddin, rektor. Oh, kenal dengan Ustadz Somad? Bapak ini tak pernah datang ke pengajian Ustadz Somad. Cuman mau bilang tak kenal kan malu. Akhirnya kenal katanya. Pulang dicarinya lah saya. Ustadz, saya ketemu dengan rektor Unhas seminar di Jepang. Malu betul saya, belum pernah saya jumpa. Mau tak Ustadz ceramah kami undang di kabupaten? Saya bilang saya bukan Ustadz kabupaten. Saya ini Ustadz Utan. Kita telusuri dari mulai Sungai Kampar awal sampai ujung ke Penyalai. Kalau mau kasih saya jadwal. Dibuatlah subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, 7 pengajian sehari. Keluarkan nih peta sungai. Nanti berakhir ke Penyalai, Ustadz akan singgah sini, singgah ke yang tak pernah didatangi orang. Waktu mau ditandatangani sama wakil bupati, tanya, sanggup Ustadz? Kata saya, kita coba lupa. Nanti kalau sakit saya balik ganti Ustadz lain. 7 hari, 1 hari 7 titik, selesai. Habis Penyalai. Jadi masyarakat mengenal saya sampai orang-orang. Kenapa? Karena Ustadz kampung. Jadi yang selama ini masih lagi menjadi Ustadz mengawang-awang, baliklah ke dasar. Berakar ke bawah, berpucuk ke atas. Sekarang banyak Ustadz ke bawah, tak berakar, ke atas tak berpucuk. Akhirnya apa? Di tengah-tengah, Ustadz enceng gondok. Ustadz kampung. Nah, sekarang baru masuk ke Ustadz Soleh Hamdun, pesantren At-Taubah. Pertanyaan tadi tentang Ustadz kampung, tapi bagaimana cara menjadi Ustadz kampung? Melalui Ustadz Soleh Hamdun. Anaknya kita ajar tajwid. Bagaimana huruf sa, bagaimana huruf a, bagaimana huruf kha. Pelatihan baca Al-Fatihah bersanad sampai ke Syekh Quraim Rajih, dari Syekh Quraim Rajih sampai ke Nabi Muhammad. Salah satu orang yang punya sanad ali, sanad yang tinggi. Arti sanad tinggi itu silsilah dia dengan ke Nabi tak terlalu panjang. Di dunia ini yang masih hidup sampai hari ini adalah Syekh Quraim Rajih. Jadi betapa senangnya orang tua ketika anaknya dapat sanad. Ya, aku tadi dari musola dapat sanad. Sanad itu apa ya? Ini nama aku ya. Dari mulai Nabi ya, Nabi Muhammad, Imam Hafiz Nafi sampai ke bawah Syekh Quraim Rajih, lalu kemudian Ustadz Soleh Hamdun, aku ya. Jadilah Fatihahku sampai ke Nabi ya. Menyentuh orang tuanya dari anaknya. Inilah maksud bermitra tadi. Jadi buah dari pertemuan kita hari ini supaya IKADI ke depan membuat pelatihan guru-guru tahsin. Dibuat, dilatih supaya nanti dia masuk ke pulau-pulau, ke semua sekolah, lalu kemudian guru-guru daftarkan anak Anda ke rumah Quran ini, maka dia akan hafal 2 juz, juz 29, juz 30 sebelum masuk SD. Hati siapa yang tak senang? Hati siapa yang tak bangga? Jadi orang kalau sudah terutang budi, kalau sudah tersentuh hatinya, semua dia kasih. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan nanti kita perang baleho, tak jadi lagi. Jadi pintu masuknya untuk mendekati umat ini dari mana? Tahsin Quran. Dari mana? Dari pendidikan bahasa Arab. Baru kemudian ujung-ujungnya gol. Kalau udah bola tuh di depan tiang gawang, tak perlu disipak, dia embus saja gol. Anaknya diajar Quran, istrinya diajarkan pengajian ba'da asar tentang bagaimana taat kepada suami, menutup hijab dan lain sebagainya. Rumahnya didoakan, hantu jembalang tanahnya diusirkan, ada kena masuk jin diruqyahkan, dibantu dia.